Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk lebih jauh dalam perenungan firman Tuhan, sama seperti pada ibadah pagi tadi, untuk jemaat yang mungkin sudah berusia 35 tahun ke atas, atau mereka yang lahir di era 90-an, 80-an gitu ya, dan seterusnya, saya mengajak kita semua untuk bernostalgia sambil menemukan secara sederhana apa sih yang disebut PELIT, pelit. Dan mari kita akan tonton video berikut ini. Segini kuenya. Wah, Bu, mana lainnya kok tinggal sebegini? Bapak bagaimana sih, Pak? Masa lupa? Kan Bapak yang makan. Tadi kalau lewat ambil satu. Masa iya? Lewat lagi, ambil satu lagi. Bagaimana Bapak ini? Loh, rasanya kok saya makannya cuma sedikit loh, Bu. Wah, pasti ini kucingnya Bu Cerewet yang ambil. Wah. Pak, mana ada kucing doyan kue sih, Pak? Ada-ada saja. Nah, ingat ya Nyil, jangan sampai salah. Kalian jual sekantung kue itu 50 rupiah. Nanti kalian berikan kepada ibu yang 40 rupiah itu. Jadi kalian mendapatkan uang 10 rupiah untuk setiap kantungnya. Ya Bu, tapi Usro hanya membantu Unyil saja Bu. Betul Bu. Walaupun begitu, Nak Usro berhak mendapatkan uang yang 10 rupiah untuk setiap kantung itu. Biarkan saja, Sro. Kalau kamu tidak mau, ya buat aku saja. Jangan nakal, Nyil. Jangan nakal. Bu, Unyil pergi dulu. Usro pergi dulu, Bu. Iya, hati-hati ya. Iya, Bu. Ayo, Sro. Yuk. Unyil pergi, Bu. Iya, iya. Kue enak, Bu. Kue geprek. Kue geprek lezat sekali, Bu. Geprek. Kue. Ayo kue geprek enak. Kue enak, siapa mau beli? Geprek. Kue. Beli kuenya, anak-anak. Beli kue, Bu? Iya, kue apa itu, Nak? Kue geprek, Bu Raden. Apa itu? Kue kalau digigit bunyinya krekek. Begitu, Bu Raden. Oh, begitu.
Lucu juga ya namanya. Iya. Ibu baru dengar. Lucu? Lah, namanya lucu tapi kalau nggak enak, apa ya lucu? Ayo. Wah, kuenya enak Pak Raden. Nama lengkapnya Gitkrek si mana lagi? Apa lagi tuh? Ya, Sro ya. Iya, Pak Raden belum pernah nyoba kan? Ya belum kok aneh. Coba kalau memang enak, berapa harganya nak? Satu bungkus ini harganya Rp50 Pak Raden. Rp50? Iya. Ya kok mahal betul ya. Wah, lambok Rp25 saja ya Bu ya. Rp50 itu sudah murah Pak Raden. Oh. Harga khusus untuk Pak Raden. Iya, ya? betul. Sudah Pak, sudah. Kita beli saja barang 10 kantong. Lah ya harus ditawar dulu toh Bu. Rp30 ya nak ya. Kan boleh? Dari pabriknya saja sudah Rp40 Pak Raden. Ya tidak bisa. Naik Rp10 lagi. Rp40 boleh kan? Gimana? Sudah Pak, sudah. Ibu ini Anak-anak, beri Ibu 10 kantong ya. Loh, royalnya Ibu ini. Lah kita ini kapan jadi kaya kalau tidak menghemat toh Bu? Wah. Sampai di sini saja dulu teman-teman. Pertanyaannya, bagi mereka yang lahir tahun 2000-an ke atas, yang pelit siapa? Jangan yang kelahiran 80, 90 atau 70 loh ya. Yang 2000-an, yang kelahiran tahun 2000-an. Yang pelit ini siapa di film itu tadi? Nggak tahu ya? Kalau yang 80-an, 90-an atau tahun 70-an, yang pelit siapa? Pak Raden. Jadi kalau kita pelit, ngomong sama yang pelit, Jokowi Pak Raden loh kan. Dan tokoh ini memang diperankan sebagai tokoh yang pelit. Dan seperti kita lihat tadi, namanya saja orang pelit, alasannya macem-macem. Yang kuenya kemahalan, yang ditawar supaya hemat, karena kalau hemat bisa cepat kaya. Memang sih ada peribahasa yang mengatakan hemat itu pangkal kaya, tapi cuman pangkal tok. Tidak menjadi jaminan kalau hemat itu pasti kaya, enggak ada jaminan. Nah, kenapa saya ajak kita untuk melihat film ini? Karena pada faktanya ternyata tidak mudah untuk kita bisa memberi dengan sukacita. Memberi sih mungkin bisa, tapi memberi dengan sukacita dan selalu bisa memberi dengan sukacita, nah itu problem tersendiri. Walaupun seperti kita tahu bahwa jemaat yang kita pelajari hari ini adalah jemaat Makedonia yang dijadikan contoh oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang relatif lebih berada daripada jemaat Makedonia. Mereka disuruh belajar dari jemaat Makedonia untuk belajar tentang apa itu berkemurahan dalam memberi. Padahal kalau kita lihat, mari kita lihat sama-sama dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua, saya akan bacakan buat kita semua. 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama dan kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia? Adalah selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kondisi jemaat di Makedonia itu adalah kondisi yang
sebenarnya tidak memungkinkan untuk memberikan sesuatu. Dan kenapa sih kok sampai mereka harus memberikan sesuatu? Kok sampai Rasul Paulus menceritakan tentang pengumpulan dana? Tidak lain tidak bukan, kita coba lihat dalam Kisah pasal yang ke-11, Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Karena memang ada sesuatu yang terjadi bagi orang percaya pada umumnya. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 30. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita kenapa kok tiba-tiba Paulus ini membicarakan tentang pemberian. Di ayat 27 dari Kisah Rasul pasal yang ke-11 dikatakan, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Jadi ternyata ada sebuah kondisi di mana ada nubuatan akan terjadi kelaparan yang besar-besaran. Jadi jemaat-jemaat di berbagai wilayah digalang dananya untuk membantu jemaat-jemaat yang berkekurangan. Nah, ternyata jemaat yang cukup berkekurangan di sini adalah jemaat yang di Yerusalem, Yudea, dan beberapa daerah yang lain. Oleh karena itu kita kembali lagi ke teks kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Paulus menggalang dana juga di Korintus. Tetapi karena orang-orang di Korintus ini adalah orang yang sulit untuk mengeluarkan dananya, karena mereka berpikir satu dan banyak hal yang lain, maka Paulus mengajari mereka dengan memberikan contoh jemaat di Makedonia. Dan seperti yang kita tahu, jemaat di Makedonia itu mengalami banyak penderitaan. Jadi sudah jemaat di Makedonia ini miskin. Dan kata miskin yang dipakai dalam menyatakan kemiskinan yang ada di Makedonia, ini miskin yang betul-betul melarat, nggak punya duit, betul-betul tidak ada dana yang lebih untuk menyokong orang lain. Sudah begitu mereka sedang ada dalam penderitaan. Kenapa? Karena mereka menjadi Kristen. Tekanan begitu berat dari mereka-mereka yang masih beragama Yahudi maupun dari pemerintahan Romawi. Sudah miskin, menderita. Ibarat orang itu ngomong sudah jatuh ditimpa tangga. Kira-kira itu sial atau untung itu? Kalau orang sudah ngomong sudah jatuh ditimpa tangga, itu kira-kira orang yang mengalami kesialan atau malah mengalami keuntungan? Sial ya, kita sepakat ya untuk itu ya. Tetapi kita melihat Alkitab mencatat mereka kaya dalam kemurahan. Rahasia ini yang penting untuk kita ketahui. Kira-kira apa sih yang membuat jemaat Makedonia itu bisa memberi bukan dari kelebihan mereka, tetapi memberi bahkan dari kekurangan mereka? Maka kita lihat di bagian yang C, yang kedua, nomor yang kedua. Belas kasihan itu diikuti tindakan konkret. Ketika mereka mendengar berita bahwa ada jemaat-jemaat yang membutuhkan dana, maka kita lihat di sini dikatakan apa? Mereka mendesak Paulus untuk mau memberikan sesuatu. Paulus ini bukan tidak mau minta dan menggalang dana dari jemaat Makedonia, tetapi karena Paulus tahu jemaat Makedonia ini jemaat yang tidak memungkinkan. Ibarat kain pel ini kalau sudah diperes, airnya sudah tidak keluar. Paulus merasa tidak ada kait mengait untuk mengajak jemaat Makedonia mensupport jemaat yang lain. Kenapa? Karena
mereka pun juga mengalami bahaya kelaparan. Tetapi ketika mereka mendengar itu, mereka belajar untuk mengambil bagian. Belas kasihan yang diikuti tindakan konkret itu seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari ya, saya itu sering nemu. Kalau saya lagi jalan sama teman-teman gitu ya, kemudian ada pengemis begitu ya. Terus kemudian ada orang yang ngomong, "Duh, sakno rek." Kalau saya ada di situ saya akan ngomong, "Ayo berhenti wis, ewang ono orang itu." Loh, enggak kok, sakno kok. Loh, jarine sakno. Sakno tak saya ajak berhenti terus bantu orang itu ndak mau. Lah iku mau sakno apa? Bang-bangi lambe ta? Memang saya sengaja begitu. Kenapa? Karena terbiasa kita ini seringkali merasa kasihan tapi bondo ngomong. Saya mending ndak ngomong kasihan. Kenapa? Saya tahu gak ono duit. Ya wis. Ngelihat orang kasihan wis meneng ae wis jarno wis urusane dhewe disembayangno ae wis. Gak cukup duitnya. Jemaat Makedonia enggak. Begitu belas kasihan itu muncul, dia mengusahakan sesuatu. Mereka melatih dirinya bukan cuman berbicara, tetapi melakukan sesuatu. Dan menjadi catatan bagi kita bahwa belas kasihan atau semangat yang muncul dari belas kasihan itu diikuti dengan semangat untuk memberi. Tidak ada paksaan sama sekali. Mari kita lihat ayatnya. Ayat yang keempat dari 2 Korintus pasal yang ke-8. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Cara pandangnya berbeda. Kenapa mereka belajar dan bisa bukan cuma berbelas kasihan dengan omongan, tapi dengan tindakan konkret? Karena mereka melihat itu kesempatan untuk beroleh kasih karunia. Ini yang menarik. Kenapa? Karena biasanya seperti tadi kita sudah tahu ya, orang itu kalau sudah jatuh ditimpa tangga, biasanya diikuti ngomongan apa? Waduh sudah jatuh ditimpa tangga. Itu kira-kira kalau kita mendengarkan tuh orang ini sedang penuh harapan dan sukacita atau melas? Melas ya? Jemaat Makedonia enggak ngomong begitu. Sudah jatuh ditimpa tangga, dengar berita orang lain butuh bantuan. Yang muncul adalah ayo kita galang dana. Dan kasih karunia yang seperti ini yang penting untuk kita mengerti. Kenapa? Karena kemurahan sesungguhnya adalah sesuatu yang sekilas sepertinya bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Kenapa? Manusia itu punya belas kasihan. Nggak usah begitu. Banyak kisah yang kita lihat. Orang tidak kenal Tuhan pun bisa membantu yang lain. Loh bisa. Loh manusia itu bisa berbuat baik tanpa Tuhan. Kenapa? Ya karena manusia punya natur kemanusiaan. Sedangkan kemurahan yang sedang diajarkan Paulus kepada jemaat di Korintus dengan mencontohkan jemaat di Makedonia adalah kemurahan yang muncul karena alasan yang keempat, mereka mengingat pengorbanan Kristus. Tadi pagi saya bahas dengan kelas di sekolah minggu. Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Mau kemana-mana bisa, dia adalah roh. Mau kepengen apa tinggal ngomong terjadi. Andai kata Tuhan ini kayak manusia. Oh kepengen baju model terbaru, tinggal batin tok tadi. Kok begitu? Wong Tuhan ngomong loh jadi. Jadilah tanaman jadi. Jadilah hewan jadi. Tinggal ngomong. Tapi Tuhan dengan berbagai macam fasilitasnya
menyediakan diri menjadi seorang manusia. Dan manusia yang bukan manusia yang ada dalam kuasa tertentu, enggak. Dia betul-betul membatasi dirinya menjadi seorang hamba. Dan dalam perjalanan pelayanan Yesus, catat baik-baik, saya sudah pernah ngomong ya bagi jemaat, yang punya rumah ngontrak jangan bingung, kepingin punya rumah ndak kontrakan, pengen punya rumah sendiri. Wis ta, nek durung wayahe wis gak usah dipikir. Banyak yang mesti dipikir yang lain. Lah Tuhan Yesus 33,5 tahun ngontrak. Atau kalau mau lebih jelas lagi 3,5 tahun pelayanannya berpindah-pindah. Tuhan Yesus loh. Kira-kira Tuhan Yesus kalau ada di zaman ini mungkin sudah digemari banyak orang, diundang kanan kiri. Walaupun saya juga nggak tahu, belum tentu Tuhan Yesus mau loh. Tuhan Yesus, tokoh yang sangat luar biasa, mampu membuat mujizat, mampu membangkitkan orang. Dan karena memang dia bukan sekedar tokoh, dia itu Allah sendiri. Tetapi dia membatasi dirinya dalam tubuh manusia. Dilahirkan dengan sangat miskin, mati pun dengan cara yang tidak layak. Itu semua supaya, ya kita baca ya, ayat ini luar biasa. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Jemaat Makedonia itu tahu ini. Makanya kesedihan yang dia alami, suka duka yang dia alami, bahkan kemiskinan yang dia alami tidak mengurangi hasratnya untuk menolong yang lain. Kenapa? Kita baca sama-sama ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya apa? Oleh karena kemiskinannya. Jadi jangan pakai ayat ini sembarangan ya. Kita ini jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maksudnya ini bukan kita ini ikut Tuhan jadi kaya raya. Ya boleh, enggak salah. Cuman kurang tepat. Karena kita ini dianggap menjadi kaya karena kemiskinannya. Maksudnya apa? Kita bisa menikmati keadaan kita dan tetap bisa menikmati kekayaan akan kemurahan. Karena jemaat Makedonia mengingat apa yang Yesus lakukan bagi mereka, maka kemiskinan mereka dan penderitaan yang mereka alami tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak membantu yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita tentang sebuah kisah ketika Petrus dan Yohanes sesudah Yesus naik ke surga dan sesudah mereka menikmati baptisan Roh Kudus. Dia berjalan di gerbang bait Allah, ada orang yang meminta-minta. Nah, Petrus dan Yohanes benar-benar gak punya duit. Mereka orang-orang yang belajar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan ketika si pengemis itu minta, jawaban Petrus dan Yohanes apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku punya kuasa yang Tuhan kasih. Dijawil kanan kiri. Lebih milih mana? Emas dan perak apa kuasa dari Tuhan? Kayaknya aku masih milih emas dan perak ya. Kalau kita masih milih emas dan perak, saya kasih cerita ya. Satu kali ada seorang anak kecil mungkin sebesar Arke gitu ya. Ya Arke aja, anggap Arke lah gitu ya. Lebih kecil aja deh, jangan. Lebih kecil dari Arke deh. Dia ini selesai main sepak bola capek keringetan. Wah wis menggeh-menggeh, suasana udaranya panas. Kemudian ketemu saya. Dek, capek ya? Iya kak, tadi baru main sepak bola. Waduh keringetmu, mukamu sampai merah semua, kepanasan. Sini tak suruh milih wis ya. Kamu mau ke Abdiel kasih es soda gembira apa duit 100.000? Kira-kira anak kecil akan milih mana?
100.000 iku lah kita semua macak jadi cilik. Anak kecil akan milih apa? Es. Es itu sama dengan kita lebih milih emas dan perak daripada kuasa Tuhan. Wis nek ngono gak usah tuku nggae dhuwit sembayang ae. Kuasa Tuhan. Ya jangan begitulah. Tetapi kita belajar mengerti. Hidup kita tidak ditentukan oleh banyaknya harta kita. Dan itu yang sangat dipahami oleh jemaat Makedonia. Mereka punya cara berpikir yang berbeda. Kenyataan yang harus dihadapi walaupun dengan sangat berat tidak membuat mereka mengeluh, tidak membuat mereka tidak punya harapan, tetapi sukacita mereka muncul ketika ada kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Wow. Kenapa? Karena jemaat Makedonia sekali lagi ingat, Tuhanku itu menderita buat aku. Mau miskin supaya aku menikmati kelimpahan sukacita. Mau menderita supaya aku ini bisa dibangun dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu bukan sedang main drama-dramaan sama kita lahir ke dunia. Tapi sedang mengajari kepada kita bahwa Allah yang luar biasa itu, Allah yang punya segalanya, Allah yang mampu menjadikan segalanya, menyediakan dirinya menjadi kecil supaya kita menjadi besar. Besarnya karena apa? Karena dilatih sama Tuhan, dikasih contoh sama Tuhan. Hidup memang butuh duit, tapi hidup tidak tergantung duit. Karena Tuhan sedang mau melatih kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena merasa. Hidup karena percaya, bukan karena duit kita. Yesus sedang membangun sesuatu yang kekal di dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus harus menderita. Kenapa? Manusia ini nek gak ono contone, gampang. Gampang? Bukan manusia semua deh. Manusia itu kalau tidak ada contohnya gampang protes. Kira-kira benar apa enggak? Kalau kita ngelihat ada orang mendemonstrasikan sesuatu, kan kita selalu minta buktinya apa dulu. Tuhan tahu kelemahan manusia, makanya dia turun bagi kita. Sehingga mari kita lihat, bicara masalah tidak pelit, bicara masalah penuh dengan kemurahan adalah sebuah mentalitas yang Tuhan mau kita miliki seperti jemaat Makedonia. Ketika banyak orang menarik diri dalam hidup untuk mengasihi dengan sesama karena alasan ekonomi, karena kebutuhan pribadi, jemaat Makedonia yang punya banyak alasan untuk lebih dikasihani, tetapi dia memandang dengan cara yang berbeda. Mereka bersedia membantu orang yang membutuhkan. Bahkan kalau kita lihat di ayat 5, 2 Korintus pasal 8 ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya kuasa di dalam nama Yesus. Dan atas nama itu berdiri dan berjalanlah. Dan yang terjadi adalah
terjadi mujizat. Loh Petrus dan Yohanes bisa ngomong loh, kamu keliru njaluk ambek aku. Wong kita ini hidup karena iman. Oh, jawabannya ya rohani sih. Tapi enggak. Tetap ada solusi walaupun anak Tuhan enggak punya duit. Amin. Tetap ada solusi walaupun di meja makan enggak ada yang mau dimakan. Bukan berarti terus ngerokok di meja loh Bapak Ibu. Jangan ya. Tapi maksudnya adalah jangan pernah harapan kita menjadi pupus ketika apa yang kita lihat tidak seperti yang kita mau. Karena hidup ini bicara tentang apa yang Tuhan mau. Kalau kita bisa melihat dengan cara yang begitu, maka kita akan bisa melihat setiap momen dalam hidup kita ada tangan Tuhan yang luar biasa menata semuanya. Karena itu sebagai anak Tuhan bicara masalah kemurahan, maka kita harus memiliki 3S ini. Apa 3S-nya? Setiap kali kita memberi, kita cek. Kita ini memberi karena kita ini baik, tok, atau karena kita ini sudah menikmati bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Cara ngeceknya 3S ini. Yang pertama adalah memberinya bisa dengan sukarela. Siapa di sini yang pernah memberi? Nggak usah angkat tangannya. Siapa yang di sini pernah memberi setelah memberi, aduh, eman rek, keliru rek. Apalagi kalau persembahan yang disiapkan untuk persembahan kantong sebelah kanan, kantong sebelah kiri buat makan-makan. Lali. Begitu persembahan loh. Lah kok sing 50.000 rek? Gak oleh susu lagi. Andai kata pun salah, mari kita berkomitmen untuk mengerti bahwa memberi itu perlu dengan sukarela. Nggak mungkin kok, walaupun kita salah ngambil, kita udah nyiapkan persembahan 5.000, 50.000 ini buat makan orang 3 misalnya. Persembahan keliru, sing 50.000 nih ditokno. Terus kita mikir, waduh, mosok mari nglebokno terus tangannya yo njupuk golek susu. Wah, gak oleh. Karena saya pernah lihat begitu. Ya apa sih? Persembahan kok tangannya angel metu. Oh, genggem rupanya wong. Wis iku urusannya dia dengan Tuhan. Gak ngerasani wong. Tapi andai kata pun terjadi seperti itu, mari kita belajar melihat. Tuhan sedang melatih kita enggak terkait sama 50.000 itu. Mau dicoba lah? Boleh, silakan coba. Tuhan menyediakan dirinya untuk diuji kok. Asal kita serius ya. Jangan terus kita mikir, oh tenang, akan dibalas berlipat-lipat kali ganda. Jadi kalau salah persembahan 50.000 nanti Tuhan akan kembalikan 30 kali ganda. Itu ayatnya keliru re, ayatnya keliru. Saya sudah pernah tanya atau saya coba tanya lagi di sini, ingat apa enggak? Di sini dikatakan kalau orang berbuah di dalam Tuhan itu 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Siapa di sini kepengen 100? Enggak ada. Oh, paham semua berarti. Catat baik-baik ya. Mau berbuah 30 kali ganda, mau berbuah 60 kali ganda, mau berbuah 100 kali ganda, itu tidak lebih besar karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Maksudnya 30, 60, 100 itu untuk menunjukkan bahwa masing-masing orang punya kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang 30 cuman berlipat 20, nah itu masih kurang maksimal. Yang punya 30 tidak akan lebih sedikit dari yang punya 100. Hidup itu sudah ada yang ngatur Bapak Ibu. Saudara yang dikasih Tuhan, amin. Karena itu jangan pernah kalah oleh kenyataan yang kita lihat. Ketika kita memberi dengan sukarela, maka S yang kedua adalah harus diikuti sukacita. Jadi balik lagi contoh persembahan tadi ya. Kalau sudah keliru ngasih persembahan, wis kadung, ya wis. Minta Tuhan memberikan sukacita.
Dan S yang terakhir, nek iso keliru terus saya gak apa-apa. Enggak lah. Tapi belajarlah untuk setia. Maka kita akan menikmati seperti yang jemaat Makedonia katakan. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai akhir dari perenungan kita pada sore hari ini, kemurahan atau tidak pelit. Saya sebenarnya mau pakai kemurahan, cuman tak pikir-pikir, duh, kemurahan ini kadang terlalu sulit. Wis nulis saya tidak pelit begitu. Tapi sebenarnya tidak mampu mewakili kemurahan. Tapi andai kata kita pakai tidak pelit, maksudnya adalah bukan tidak pelit karena kita ini manusia yang berperi kemanusiaan. Nggak. Memang banyak sih contoh orang yang baik. Saya percaya di Republik ini hampir semua mengakui bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang baik. Kelihatan. Bukan cuma sedang berdrama ria, tapi konsisten. Yang muji juga bukan cuma orang Indonesia sendiri, tapi juga orang luar negeri. Tapi berkemurahan bukan pakai standarnya presiden kita yang Tuhan mau. Bukan juga seperti kemarin saya mau ngomong dengan Ko Ferry gitu ya, cerita tentang kelenteng Kwan Sing Bio di Tuban. Weh, kelenteng ini keren. Kenapa? Karena setiap hari kemungkinan dari sekitar 2019, saya lupa persisnya, sampai dengan hari ini mereka memberi makan gratis kepada pengunjungnya maupun orang yang mampir ke sana. Kalau Tuhan izinkan saya kepingin, kalau waktunya pas begitu ya, saya kepingin ke sana, kepingin ngelihat. Kok iso ya? Jadi kelenteng ini begitu besar, gitu ya, bahkan ada penginapannya, dan semuanya gratis. Gereja kita masih belum mampu ngasih makan gratis setiap hari. Kita sedang belajar untuk mulai melangkah memberikan makanan gratis, tapi belum setiap hari. Kelenteng ini setiap hari. Tapi sekali lagi, bukan kemurahan yang seperti ini yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Atau bahkan seperti kakek Bai Fang Li. Kita tonton videonya berikut ini. Video kali ini berisi tentang kisah seorang tukang becak yang menyekolahkan 300 anak miskin yang tidak mampu sekolah. Bai Fang Li, itulah namanya. Seorang tukang becak asal Cina yang mampu menyekolahkan 300 anak miskin. Pria tua renta itu menghabiskan hidupnya di atas sedel becak. Dia mengayuh becak selama 14 jam sehari. Bai Fang Li mengayuh becaknya di jalanan dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Ia tak kenal letih, tak menghiraukan panas atau hujan. Semua ia lakukan demi sebuah tujuan mulia. Hatinya tergerak melihat banyak anak-anak miskin yang bekerja di ladang, bukannya pergi ke sekolah. Bai Fang Li kemudian menyumbangkan semua tabungannya sebesar 10 juta rupiah ke sebuah sekolah agar anak-anak tersebut di kampungnya dapat mendapat pendidikan. Setiap hari ia tetap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disumbangkan ke sekolah-sekolah lain. Saat usianya mencapai 74 tahun, anak-anak Fang Li memintanya untuk berhenti mengayuh becak lantaran pendengarannya sudah mulai berkurang. Tetapi dia tidak menghiraukannya. Dia berkata, "Saya ingin anak-anak bisa terus sekolah yang rajin,
bisa mendapatkan pekerjaan, lalu bisa berkontribusi untuk negeri kita, kata Bai Fangli. Saat usianya menginjak 90 tahun, Bai Fangli datang ke sebuah sekolah untuk menyerahkan tabungan terakhirnya sebesar 650.000 rupiah. Lalu ia berkata bahwa ia tidak dapat mengayuh becaknya lagi, dan mungkin itu adalah uang terakhir yang dapat disumbangkan. Pada tahun 2005, Bai Fangli meninggal dunia. Kepergiannya ditangisi banyak orang, khususnya di kampungnya, yaitu Tianjin, Cina. Untuk mengenangnya, warga mendirikan monumen yang diberi nama Monumen Bai. Dan tahukah kalian sahabat, berapa total uang yang ia sumbangkan? Total uang yang ia sumbangkan itu berjumlah 470 juta rupiah. Kapan kita akan memulai? Kalau kita nunggu 470 juta rupiah, baru kita membantu orang lain, mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Kita mulai dari apa yang kita punya. Belajar untuk mengizinkan Tuhan menggerakkan hati kita, sehingga hati kita penuh dengan kemurahan. Tidak harus jadi kaya untuk penuh dengan kemurahan. Jemaat Makedonia belajar menunjukkan dalam kondisi yang amat sangat mustahil, lebih mending dikasihani, mereka memilih untuk mengasihani yang lain. Saya rindu setiap kita bertumbuh terus di dalam Tuhan dan mengerti rahasia akan kemurahan ini. Kita bukan hidup untuk dikasihani, tapi kita hidup terus mau menyenangkan Tuhan, dan pasti kita akan menikmati apa artinya hidup penuh dengan kemurahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja ini punya banyak kisah tentang orang-orang yang belajar memberi, bukan dari kelebihan. Salah satunya dari seorang ibu bernama Ibu Rukmini. Seorang ibu yang hidup hanya dari wesel pos dari sebuah organisasi di Belanda yang dikelola oleh almarhum papa saya. Dan setiap bulannya dikirimkan uang itu untuk penghidupan mereka. Dan satu kali ketika gereja sedang membangun di gereja yang lama pada waktu itu, dia datang dan memberikan pos weselnya. Yang nerima saja sampai bingung. Lah ini kalau dia terima pos wesel ini, terus mangan opo? Karena dia bergantung dengan itu. Yang nerima aja ndak tega. Tapi lah dia mau ngasih kok. Sampai akhir hayatnya, Bu Rukmini ini meninggal bukan karena kelaparan, bukan karena sakit, tapi karena memang sudah tua, waktunya dipanggil Tuhan. Mari nikmati kepercayaan Tuhan bagi hidup kita. Kita tidak lagi melihat bahwa hidup itu bergantung dari apa yang kita lihat, tetapi hidup bergantung dari apa yang kita percaya. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita nyanyikan pujian ini seperti yang sudah dinyanyikan dari awal ibadah kita. Kemurahan lebih dari hidup. Sementara musik mengalun, Tuhan Yesus memberikan teladan dalam kemiskinannya.
Yesus menguatkan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita merasa hidup kita pas-pasan, jangan membuat karya Tuhan berhenti atas hidup. Karena bahkan orang yang berkekurangan bisa Tuhan panggil untuk meringankan beban mereka yang jauh lebih berkekurangan. Dan mereka yang menderita, jangan sesali nasib kita. Seperti orang jatuh ditimpa tangga mungkin. Tapi bagi kita yang merasa menderita, sediakan dirimu dipanggil untuk menghibur mereka yang jauh lebih menderita dari kita. Dan itu hanya mampu kita lakukan kalau kita menikmati kemurahan Tuhan. Katakan dengan sungguh, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup, amin, kemurahan-Mu lebih dari hidup, oh, amin, bahwa lidahku, oh, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, amin, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup, kami bersyukur kemurahan-Mu besar, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup, haleluya, bahwa lidahku, biar kami tetap bersuka cita apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan, oh biar hati kami limpah dengan kemurahan-Mu. Kami belajar selalu bersuka cita. Amin, amin, amin. Kami mau mengimani pujian ini. Haleluya. Memuji biar musik mengalun. Jemaat Tuhan, sudah berapa orang yang menikmati kemurahan kita selama 1 minggu ini? Mari responi firman Tuhan. Mari kita berperkara dengan Tuhan. Apakah keadaan kita membuat kita tidak mungkin untuk berkemurahan dengan yang lain? Jika itu yang terjadi, ingatlah, Tuhan memberi kita 2 tangan. Satu digunakan untuk menerima dan yang lain untuk memberi. Karena kita bukan penampungan air, kita adalah saluran air yang terus mengalirkan apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kemurahan
bisa melihat lebih dari kenyataan yang kami rasakan. Karena kami menikmati kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Oh, amin. Bapa, mampukan kami untuk memiliki kemurahan hati. Karena seperti Engkau sendiri murah hati. Kami adalah cerminan-Mu. Tetapi seringkali ketika kami menoleh ke kanan dan ke kiri, ketika kami mulai merasakan ada angin keras yang menerpa hidup kami, kemurahan bukan pilihan kami. Karena kami harus menangani masalah-masalah kami. Tapi sore hari ini Engkau ingatkan melalui hamba-Mu Paulus bahwa jemaat Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka bisa meluap. Dan walaupun mereka sangat miskin, mereka bisa kaya dalam kemurahan. Kami mau menikmati arti kata sukacita ini, Tuhan. Sehingga kami bukan orang-orang yang hidup karena apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, apa yang sedang kami hirup, apa yang sedang kami gumulkan. Kami mau mengatasi semuanya. Karena kami mau hidup karena percaya. Mampukan kami untuk mengatakan ini di hadapan-Mu, Tuhan. Latih kami. Kami mau menikmati kasih karunia-Mu yang memampukan kami hidup penuh dengan kemurahan. Tolong kami, Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang betul-betul menyatakan kemuliaan. Pakai kami, Tuhan. Andai kata pun kami harus mengatakan emas dan perak tidak kami punyai, kami mau memiliki keyakinan bahwa kami memiliki kuasa-Mu, kuasa yang sudah memerdekakan kami, kuasa yang mendampingi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah terus dalam hidup kami. Dan kami serahkan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.